Jadi takut akan Tuhan itu punya pengertian begini, bahwa dimanapun dia ada, dia menyadari bahwa Tuhan itu matanya ada di mana-mana. Mata Tuhan selalu mengawasi dia. Itulah yang dimaksud dengan sadar akan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Dan Alkitab berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Perhatikan baik. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas berkata, kenapa kita harus hidup sadar akan Tuhan? Kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Karena begini Bapak Ibu, karena hanya dengan takut akan Tuhanlah, kemudian Tuhan akan memberikan langkah-langkahnya dalam kehidupan setiap kita. Tuhan akan memberikan jalan-jalannya kepada kita. Makanya begini, kalau saudara nggak takut akan Tuhan, Tuhan nggak akan memberikan jalannya kepada saudara. Kalau Tuhan tidak memberikan jalannya kepada saudara, maka saudara akan menjadi orang-orang yang buta. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita punya hubungan intim dengan Tuhan? Yang ketiga, kita mau baca Alkitab kita dalam Mazmur 63 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, perhatikan baik Bapak Ibu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, Bapak Ibu. Keren. Ya, artinya apa? Artinya begini. Artinya Daud itu selalu mengingat Tuhan. Daud itu selalu sadar akan Tuhan. Dan saya mau nanya, Daud ini sadar akan Tuhan. Daud ini selalu mengingat Tuhan. Di mana Bapak Ibu? Di mana? Alkitab berkata begini, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Artinya apa itu? Artinya begini, Daud selalu sadar akan Tuhan. Daud itu selalu Daud itu punya selalu mengingat kepada Tuhan. Itu waktu dia lagi ada di tempat tidur. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah begini. Tempat tidur adalah tempat yang paling nyaman. Saudara pernah ya pulang kerja malam-malam. Waktu saudara pulang kerja, udah capek badan bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, saudara rebahan. Saudara doa sama Tuhan. Saudara membangun hubungan intim sama Tuhan. Tapi seberapa banyak di antara saudara yang begitu aminnya besok pagi. Karena saudara udah kelelahan. Nah, ini dia nih. Iya kan? Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Daud membangun sebuah sikap sadar akan Tuhan. Dia mengingat Tuhan di tempat yang paling nyaman dalam kehidupannya. Kenapa di tempat yang paling nyaman? Karena biasanya begini Bapak Ibu. Biasanya di tempat-tempat yang nyaman inilah kita lupa sama Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Biasanya orang ingat Tuhan atau sadar akan Tuhan kan waktu lagi susah kan. Betul gak sih? Waktu kita lagi punya waktu kita lagi bokeh, kita ingat Tuhan. Waktu kita lagi sakit, kita baru ingat Tuhan. Waktu utang kita banyak, kita baru ingat Tuhan. Begitu kita senang, kita lupa sama Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya. Apakah yang dimaksud dengan sadar akan Tuhan atau mengingat Tuhan ini, ya kan? Ya, kita mau buka Alkitab kita dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12. Perhatikan baik Bapak Ibu ya. Mazmur 25 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya, jadi sadar akan Tuhan itu adalah takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu punya pengertian begini, bahwa dimanapun dia ada, dia menyadari bahwa Tuhan itu matanya ada di mana-mana. Mata Tuhan selalu mengawasi dia. Itulah yang dimaksud dengan sadar akan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Dan Alkitab berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Perhatikan baik. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya.
Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas berkata, kenapa kita harus hidup sadar akan Tuhan? Kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Karena begini Bapak Ibu, karena hanya dengan takut akan Tuhanlah, kemudian Tuhan akan memberikan langkah-langkahnya dalam kehidupan setiap kita. Tuhan akan memberikan jalan-jalannya kepada kita. Makanya begini, kalau saudara nggak takut akan Tuhan, Tuhan nggak akan memberikan jalannya kepada saudara. Kalau Tuhan tidak memberikan jalannya kepada saudara, maka saudara akan menjadi orang-orang yang buta. Bukan secara fisik, tapi saudara buta secara rohani. Hidup saudara nggak bisa peka dengan apa maunya Tuhan. Saudara nggak bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara nggak bisa menangkap apa yang menjadi jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena saudara tidak membangun sikap intim kepada Tuhan. Saudara nggak punya sikap sadar akan Tuhan. Saudara nggak punya sikap takut akan Tuhan. Ayat yang ke-13 dari Mazmur 25. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan baik. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Ya. Jadi kebahagiaannya itu nggak ngekos Bapak Ibu. Kebahagiaannya itu nggak ngontrak, kebahagiaannya itu menetap. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat yang ke-14 dari Mazmur 25, perhatikan baik. Saya mau saudara fokus dengan ayat ini ya, Mazmur 25 ayat ke-14. Perhatikan baik Bapak Ibu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, ya kan? Kalau kita memiliki sikap sadar akan Tuhan, kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka apa yang terjadi? Perhatikan baik ayat ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu bisa menangkap sesuatu hari ini? Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan dan sadar akan Tuhan, maka konsekuensinya adalah Tuhan akan mengakui, pengakuan itu akan datang daripada Tuhan bahwa Tuhan yang bergaul karib dengan kita. Bukan kita yang bergaul karib dengan Tuhan. Kebanyakan kan kita, ya kan? Betul gak sih Bapak Ibu? Kebanyakan kita yang sok pede, sok percaya diri bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan. Tapi enggak, orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan pengakuan daripada Tuhan bahwa Tuhan bergaul karib dengan kita. Itu dia Bapak Ibu. Dan Alkitab katakan apa? Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Makanya hari ini, di akhir zaman ini, percayalah Bapak Ibu bahwa keadaan ke depan, keadaan gak akan lebih baik. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu dan kita semua, kita bisa hidup berkemenangan dalam dunia ini. Karena kita tahu, kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Yang pertama, hiduplah berfokus kepada Tuhan. Yang kedua, milikilah sikap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, takutlah akan Tuhan atau sadarlah akan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you. Tuhan memberkati.